Suhua mencoba, tapi dia tidak bisa menandingi Sujin. Panggung kehilangan sesuatu. Dia juga memberikan petunjuk bahwa dia sedang mengerjakan proyek musik baru. Tapi orang tuh nggak ngelihat kudanya, ngerti nggak? Padahal kudanya ya Allah, kayak sedih banget. Kemungkinan gedung SM baru rusak. Annyeonghaseyo Chengdul, user Kim-imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia perkepopan yang pastinya sangat banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian nggak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Nah, untuk berita pertama, kita akan mulai dulu membahas tentang G-Idol yang telah tampil pertama kalinya tanpa Sujin. Dan berikut adalah berbagai reaksi dari para penggemar dan juga netizen yang lain. Pada tanggal 16 Januari 2022, G-Idol mengadakan penampilan pertama mereka dalam hampir 5 bulan setelah kepergian Sujin dari grup. Grup ini merupakan bagian dari rangkaian Festival Musik Dubai Expo 2020-2022 yang diadakan di Jubilee Park, dan ini adalah pertama kalinya G-Idol tampil dengan formasi 5 member. Selama festival, G-Idol menampilkan lagu-lagu hit mereka, mulai dari Oh My God, Hua, Damdi Damdi, dan juga La Tata. Para membernya mengambil jeda di antara lagu-lagu tertentu untuk berbicara dengan penggemar, mengejar ketertinggalan, dan juga mengucapkan terima kasih yang tulus karena telah menonton mereka tampil. Dan dikarenakan ini adalah pertama kalinya G-Idol tampil dengan 5 member saja, grup tersebut harus membuat beberapa penyesuaian pada penampilan mereka. Yang paling menonjol, dikarenakan ketidakhadiran Sujin, Suhua harus mengambil alih semua jalur vokalnya sebelumnya. Sebelumnya, kepergian Sujin dari G-Idol, Suhua tidak pernah diberikan banyak line, namun dikarenakan Sujin telah keluar, dia sekarang harus mengambil bagian dari Sujin. Banyak yang percaya ini sulit bagi idol wanita Taiwan tersebut, dikarenakan dia biasanya diberikan bagian yang lebih pendek namun signifikan dalam lagu. Banyak yang mengakui upaya Suhua, tetapi juga menambahkan bahwa sulit baginya untuk mengambil alih bagian Sujin. Saat Sujin berada di G-Idol, dia dikenal dikarenakan adanya yang chic dan juga penampilannya yang karismatik di atas panggung. Sementara itu, Suhua dikenal dikarenakan auranya yang tenang dan juga polos. Dikarenakan perbedaan citra mereka, orang-orang percaya bahwa sulit bagi Suhua untuk melakukan bagian dari Sujin. Orang-orang juga masih merasa asing dengan G-Idol sebagai grup beranggotakan 5 member. Dan beberapa netizen juga berkomentar bahwa mereka menyesal bahwa Sujin tidak lagi menjadi bagian dari line-up G-Idol. Beberapa komentar tentang penampilan G-Idol berbunyikan, mengambil peran penari utama tidaklah mudah, tetapi Suhua melakukan lebih baik dari yang diharapkan. Suhua melakukan pekerjaan dengan baik. Saya tidak ingin mengkritik Suhua, tapi Sujin adalah warna yang tak tergantikan di G-Idol. Suhua mencoba, tapi dia tidak bisa menandingi Sujin. Panggung kehilangan sesuatu. Saya berharap Sujin akan kembali. Dan untuk komentar yang terakhir, Sujin harus bangga dengan mereka, baby. Well, jujur, aku juga yang menjadi salah satu penggemar G-Idol itu merasa kehilangan banget Sujin. Karena kalian tau nggak guys, setiap member dari G-Idol itu punya citra tersendiri. Oke? Jadi citra mereka ini kan berbeda-beda, dan citra mereka ini kayak melengkapi gitu loh satu sama lain. Apalagi untuk Sujin, dia itu punya karakter yang kuat banget loh di atas panggung dan juga penampilan G-Idol. Dia menjadi salah satu member yang benar-benar kayak kuat banget gitu loh guys pembawaannya. Jadi tentu kepergian Sujin membuat panggungnya terlihat agak kosong, ya enggak sih? Tapi di sini kita bersyukur ya karena Suhua itu telah melakukan yang terbaik. Kita dapat melihat bahwa usaha dari Suhua di sini, wah nggak main-main usahanya. Dia dapat membawakan line dari Sujin dengan baik, meskipun mereka memang dikenal punya citra yang berbeda. Dan tentu dengan adanya hal ini, penggemar di sisi lain ada yang senang karena Suhua di sini mendapatkan line yang sudah banyak gitu ya kan. Tapi di sisi lain, penggemar juga merasa sedih dikarenakan Sujin di sini sudah meninggalkan G-Idol. Itu adalah fakta yang buat kita juga merasa kayak plak, sedih banget. Dan untuk Sujin, katanya Sujin ini masih di Cube Entertainment guys, oke? Dia itu masih di Cube Entertainment dan statusnya adalah sebagai artis di Cube Entertainment. Tapi dia itu hanya keluar dari G-Idol saja. Dan untuk kasus dari Sujin, padahal kasusnya itu masih loh guys, masih berjalan. Dan juga Sujin itu tidak dinyatakan bersalah. Belum dinyatakan bersalah karena kasusnya juga masih ongoing, masih berjalan. Jadi agak disayangkan gitu, kenapa sih Sujin ini harus dikeluarkan secepat itu gitu? Kenapa nggak nunggu kasusnya selesai aja? Bener nggak sih? Ya nggak sih? Kita nunggu dulu dong kasusnya kayak gimana gitu ya kan, hasilnya kayak gimana baru bisa diputuskan. Sangat disayangkan banget sih keputusan yang itu guys. Kenapa nggak dihiatuskan saja? Kan bisa ya hiatus ya kan? Ya nggak sih? Banyak loh idol K-pop yang terkena problem, mereka hiatus dulu, nanti gimana baru keluar. Itu sih. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua. Datanya dari Jimin x AOA yang katanya akan segera debut solo. Oke, bukan akan segera sih, tapi kayak dicurigai akan melakukan debut solo.
Jadi pada tanggal 21 Januari, Jimin telah memposting foto situasinya saat ini melalui akun Instagramnya. Dalam foto tersebut, Jimin terlihat sedang mengerjakan musik dan dia juga memberitahu semua orang tentang situasinya saat ini dengan ekspresi yang lucu. Selain itu, Jimin juga telah memposting foto yang berbeda di mana dia terlihat bekerja di sebuah studio musik. Dia juga memberikan petunjuk bahwa dia sedang mengerjakan proyek musik baru. Petunjuk tentang aktivitas Jimin baru-baru ini dimulai pada tanggal 8 Januari lalu. Sebelumnya, ia juga telah berhenti bekerja di industri hiburan setelah kontroversi dirinya bersama dengan Mina. Jimin sendiri meninggalkan AOA dan juga menghentikan kegiatan hiburan setelah terungkap bahwa ex-member dari AOA yaitu Mina telah diganggu olehnya. Apalagi, Shin Jimin juga meninggalkan FNC Entertainment setelah kontraknya telah berakhir. Pada tanggal 13 Januari, FNC mengatakan di situs resmi bahwa kontrak eksklusif bersama dengan Shin Jimin berakhir pada tanggal 12 Januari. FNC Entertainment selaku agensi menyatakan di situs resminya, kami ingin memberitahu kalian bahwa kontrak eksklusif kami dengan artis kami Jimin telah berakhir pada tanggal 12 Januari 2022. Agensi juga menambahkan, meskipun hubungan Shin Jimin dengan agensi telah berakhir, kami meminta dorongan dan juga dukungan hangat kalian untuk masa depan dan aktivitas Jimin di masa depan. Sementara itu, Jimin pensiun dari industri hiburan pada tahun 2020 setelah kontroversinya bersama dengan Kwon Mina. Namun pada tahun 2021, media hiburan Dispatch telah merilis transkrip dan juga log percakapan dengan Mina, Jimin, anggota AOA lainnya, dan juga manajer mereka. Dikarenakan itu, Mina terlibat dalam kontroversi lagi. Keputusan itu muncul setelah Mina mengungkapkan bahwa dia harus keluar dari industri musik dikarenakan salah satu member AOA telah menggetaknya dalam 10 tahun terakhir. Selain itu, pembaruan media sosial lainnya juga mengklaim bahwa Jimin telah mencari Mina bersama dengan member AOA lainnya untuk meminta maaf. Jimin bahkan menangis dan juga memohon di depan Mina. Namun, Mina telah membantah permintaan maaf versi Jimin dengan mengatakan bahwa Jimin sebenarnya tidak pernah memohon dan juga masih tidak jujur. Jimin juga mengumumkan pengunduran dirinya dari bisnis hiburan dan memposting permintaan maaf di akun Instagramnya dikarenakan tidak bisa menjadi leader AOA yang baik. Setelah itu, dia juga menghapus saluran YouTube-nya dan kemudian hiatus. Kemudian beberapa bulan kemudian, sudut pandang yang berbeda dari kontroversinya muncul. Sudah lebih dari setahun berlalu sejak kontroversi dimulai. Meskipun panas dari masalah ini telah mereda, Jimin akhirnya memposting petunjuk tentang aktivitasnya baru-baru ini di akun media sosialnya. Dan Jinggu dikarenakan dia itu terlihat bekerja gitu kan di studio music. Banyak yang berpendapat bahwa kayaknya Jimin akan melakukan debut solo gitu. Tapi menurut aku kayaknya nggak debut solo sih. Yaps. Untuk sekarang Jimin itu sulit untuk melakukan debut solo. Meskipun memang sudah banyak yang lihat bagaimana transkripnya ya. Masih banyak loh guys yang belum dapat menerima Jimin dengan baik, oke? Karena untuk sekarang pikiran netizen tuh terbagi menjadi pro dan kontra. Ada yang pro sama Jimin dan juga ada yang kontra. Sama kayak Mina, meskipun Mina juga di sini sebagai pihak korban seperti itu, dia juga mendapatkan pro dan kontra dari netizen. Ada yang pro, ada yang dukung Mina, tapi ada juga yang kontra atau nggak mendukung Mina sama sekali. Dan untuk Mina, setahu aku Mina ini kayak berbisnis gitu, dan dia juga sudah kayak bekerja di bidang kecantikan kalau nggak salah. Itu sih update terakhir kali yang aku dapatkan tentang Mina. Dan Cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk topik terakhir ini mungkin akan ngebuat kalian tuh merasa geram banget ya. Jadi ada drama. Ini dramanya itu sampai ngebuat kudanya jadi meningsoy loh guys. Saking realnya ya, saking nyatanya, kuda sampai meningsoy guys di dalam drama ini. Parah sih. Drama The King of Tears Lee Bang-won membawa kejutan dan juga kemarahan yang luar biasa dikarenakan kuda yang terlibat dalam aksi berbahaya meningsoy dikarenakan komplikasi dari kecelakaan tersebut. Pada tanggal 20 Januari, Asosiasi Kesejahteraan Hewan Korea atau KAWA mengungkapkan bahwa kuda yang terlibat dalam adegan aksi di mana kuda itu jatuh telah meningsoy. Asosiasi itu juga memulai dengan menjelaskan, Asosiasi Kesejahteraan Hewan Korea mengangkat tuduhan yang tak baik terhadap hewan saat syuting adegan dalam drama SBS The King of Tears Lee Bang-won. Dalam hal ini, kami juga telah mengamankan video dari syuting drama. Dalam video itu, kuda terlihat berlari, lalu tiba-tiba terlempar ke udara hingga terjatuh dan mendarat di lehernya. Dengan melihat lebih hati-hati ke dalam rekaman, terungkap bahwa kabel yang melekat pada kaki belakang kuda yang tiba-tiba ditarik dengan kekuatan besar, menyebabkan kuda tiba-tiba terbalik di udara sebelum jatuh. Apa yang paling mengecewakan netizen adalah kenyataan bahwa tidak ada yang datang untuk memeriksa kuda tak bernyawa yang telah tergeletak di tanah. Asosiasi juga mengungkapkan bahwa KBS telah mengkonfirmasi bahwa kuda itu telah meningsoy beberapa hari setelah kecelakaan dikarenakan komplikasi dari kecelakaan itu. Hal ini juga menyebabkan banyak netizen menjadi marah dikarenakan KBS butuh beberapa hari untuk memeriksa kesehatan kuda dan hanya diperiksa saat ditanya oleh KAWA. Netizen juga turut berbagi komunitas online untuk mengekspresikan kemarahan mereka dan bahkan memulai petisi Blue House yang meminta semua yang terlibat dalam pembuatan film dan mereka yang bertanggung jawab untuk dihukum berat.
Petisi tersebut juga dengan cepat mengumpulkan ribuan tanda tangan sebagai dukungan dikarenakan menerima 35.747 tanda tangan pada tanggal 20 Januari. Beberapa bahkan melangkah lebih jauh dan juga pergi ke aktor utama, akun media sosial dari Chu Sang-wook untuk mengungkapkan kemarahan mereka terhadapnya juga. Banyak dari netizen mengkritik bahwa dia telah lalai dan juga meminta penjelasan yang tepat. Adapun untuk netizen yang telah memberikan komentar terhadap sang pemain utama dalam drama tersebut adalah seperti yang berikut ini. Langsung aja kita bacakan komentar-komentar mereka bersama-sama. Aku sangat marah, jadi aku juga datang untuk melihat siapa aktornya. Nggak masalah sih jika kamu adalah bagian dari syuting. Tetapi sebagai seseorang yang berpartisipasi dalam produksi, tidakkah kamu memikirkan hewan itu? Tolong, merasa bersalah. Apakah para pemeran tidak peduli dengan kehidupan kuda? Lalu ada juga yang berkomentar, tolong unggah permintaan maaf dan juga penjelasan yang jelas. Bukankah kamu pelaku yang sama? Lalu ada juga yang berkomentar seperti ini. Aku datang ke sini setelah melihat kuda jatuh. And the next, apakah para aktor tidak memiliki kesadaran untuk melindungi hewan itu? Apakah kamu tidak protes ketika mereka mencoba mengikat kaki kuda dan juga membuatnya terluka? Oke, gitu guys. Dan cikgu, dikarenakan hal ini bukan kita sebagai netizen biasa saja yang marah, tapi untuk yang para selebriti dan juga idol di sana marah. Salah satu idol K-pop yang juga mengutarakan kemarahannya dengan jelas dan juga tegas adalah Taeyeon dari SNSD. Taeyeon sendiri tuh mengunggah sebuah story di Instagramnya. Storynya itu adalah tentang tangkap layar dari pengaduan yang diajukan oleh Korea Animal Rights Advocates atau KARA. Dan Taeyeon juga menuliskan caption, video itu sangat menyakitkan untuk ditonton dan membuat aku juga menangis. Itu membuat aku marah bagaimana mereka bisa membuat film seperti itu di zaman sekarang ini. Ini adalah hal yang mengerikan bagi manusia dan juga hewan. Apakah ada seseorang yang berlari untuk memeriksa keadaan kuda? Siapa yang datang dengan ide untuk metode pembuatan film yang luar biasa ini? Selain itu, aktor Yoo Yeon-sok juga berbicara tentang kontroversi di medsos, menuliskan bahwa produksi harus memastikan keselamatan hewan serta aktor pengganti daripada memprioritaskan uang dan juga waktu. Dan untuk drama The King of Tears Lee Bang-won tidak tayang minggu ini. Well, jujur ini juga salah satu hal yang menurut aku juga sangat disayangkan, oke? Karena ini tuh berhubungan dengan nyawa guys. Apakah itu hewan, manusia, atau siapapun itu, semua nyawa makhluk hidup tuh berharga loh guys, oke? Jadi aku tahu mereka tuh pengen terlihat lebih real, terlihat lebih nyata dan juga profesional. Aku tahu mereka pengen seperti itu. Tapi cara yang mereka lakukan di sini salah, oke? Dan yang paling buat aku juga patah hati atau sedih adalah di saat kudanya juga jatuh, mereka itu nggak terlihat langsung nyampirin kuda gitu. Mereka itu hanya menyamperin aktornya saja gitu. Untuk aktor yang menunggang kuda waktu itu juga aku sih denger-denger dan juga lihat katanya dia itu pingsan guys. Pingsan langsung gitu setelah kudanya jatuh gitu. Dia juga kehilangan kesadaran diri gitu. Dan orang-orang juga berlari menujunya. Tapi orang tuh nggak ngelihat kudanya, ngerti nggak? Padahal kudanya ya Allah kayak sedih banget, ngerti nggak sih? Tapi apa mau dikata, nyawa dari kudanya juga telah tidak ada gitu ya kan. Dia juga telah meningsoi dan sekarang sudah pergi ke surga. Jadi untuk permintaan maaf saja menurut aku tidak cukup. Bukan untuk mengompor-ngompori ya guys, bukan. Tapi menurut aku memang permintaan maaf saja tidak cukup gitu. Makanya untuk yang KARA itu sudah mengajukan gugatan gitu ya kan. Sehingga mereka-mereka yang bertanggung jawab dalam hal tersebut dapat segera diadili gitu. Dan oleh Cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Apakah kalian juga merasa sedih ataupun geram, marah, atau gimana nih? Komen di kolom komentar. Dan Cinggu, untuk topik terakhir, sekarang kita akan ngebahas tentang karyawan dari SM Entertainment yang telah mengungkapkan kekhawatirannya saat bangunan perusahaan bergoyang. Gedung Hutan Akrul yang saat ini memiliki banyak penyewa perusahaan termasuk SM Entertainment laporkan bangunan bergoyang pada sore hari tanggal 20 Januari. Sementara perusahaan lain yang menyewa gedung telah memerintahkan karyawan mereka untuk bekerja dari rumah ataupun pulang kerja lebih awal. Dilaporkan, SM Entertainment perlu memberikan pemberitahuan khusus. Pada malam tanggal 21 Januari, anak perusahaan dari SM Entertainment yaitu SMCNC mengirimkan email kepada karyawannya yang memberitahukan mereka untuk datang ke kantor seperti biasa. Ada seorang karyawan yang nggak mau disebutkan namanya mengatakan perusahaan menjamin keamanan gedung dan juga mewajibkan semua karyawan untuk datang ke kantor seperti biasa. Banyak karyawan yang merasa goyang tidak hanya dari kiri ke kanan, tetapi juga dari bawah ke atas. Bekerja dari rumah atau tidak, perusahaan tidak menunjukkan simpati apapun terhadap karyawannya yang peduli. Saya kecewa membandingkan tanggapan itu dengan perusahaan lain di gedung kami yang mengambil tindakan berbeda. Sementara itu, perusahaan konstruksi gedung DLENC serta Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan juga Transportasi akan meluncurkan penyelidikan untuk menilai kembali keamanan gedung. Hasilnya nanti akan diumumkan ke publik segera. Dan Cinggu, topik ini segera menjadi topik perbincangan hangat di komunitas online. Dan ada juga dari netizen Korea yang telah mengangkat topik. Topiknya berjudul kemungkinan gedung SM baru rusak. Jadi ada blind item yang menjadi gila sekarang. Bangunan itu bergetar dan juga beberapa hari yang lalu bahkan jendelanya retak. Sekarang bahkan lantai menjadi bergelombang dan ada retakan di lantai.
Lalu apa yang akan mereka lakukan? Dan berikut adalah berbagai respon dan juga komentar-komentar dari Knet. Langsung saja kita baca bagaimana komentar-komentar mereka bersama-sama. Untuk komentar yang pertama, ada yang bilang, wow, tapi ini lebih buruk dari yang saya kira. And the next, saya harap itu tidak runtuh, tetapi bahkan jika itu runtuh, saya harap tidak ada orang di dalam gedung. Bukankah kali ini pasti? Hari ini, di pagi hari di distrik Songdong, Seoul, dari hasil pemeriksaan lapangan oleh tenaga ahli internal dan juga eksternal seperti Kementerian Pertahanan, Prasarana dan juga Perhubungan, kontraktor dan juga perusahaan pengelola, dipastikan tidak ada ancaman seperti tanda-tanda keruntuhan bangunan. Apalagi sebagian komunitas internet juga membuat heboh lewat kaca jendela. Kerusakan pada jendela dipastikan sebagai sesuatu yang terjadi selama penyelesaian awal ataupun perbaikan cacat sederhana. Oke, and the next komentar. Jika Anda mencari artikel, tidak ada yang salah dengan pemeriksaan keamanan, karena pelatihan dan juga praktik SM, mungkin itu sedikit bergetar. Tidak, tetapi saya mendengar banyak komentar tentang bagaimana idol SM banyak berlatih, dan ternyata itu benar. And the last komentar, ini mengingatkan saya pada film Sinkhole. Jadi buat yang belum tahu, Sinkhole ini kayak menceritakan tentang sebuah kondisi ataupun bencana kayak gitu. Tiba-tiba ya nantinya ya, akan ada lubang yang tiba-tiba kayak terbentuk gitu, yang akan membuat gedung yang di atasnya menjadi tenggelam. Ngerti nggak? Ada lubang gitu loh guys, tiba-tiba berlubang di bumi gitu kan. Gedung yang di atas langsung jatuh ke dalam banget. Ngeri nggak sih kalau kita mikirnya ke sinkhole? Intinya kita harapkan yang terbaik saja ya. Semoga tidak terjadi hal-hal yang parah. Dan well cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada salah informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.